Perkenalkan, nama saya Tang Kevin Setiawan dari kelas akuntansi 7 malam yang sedang mengerjakan UAS pengantar ekonomi makro, yaitu merangkum bab 1 sampai bab 10. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Dalam teori ekonomi dibagi dalam dua cabang, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah ekonomi yang membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Sedangkan makro adalah ekonomi yang membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu seperti rumah tangga dan perusahaan. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari proses menghasilkan barang dan jasa yang meliputi upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang-barang modal, termasuk rumah, serta keuntungan atau laba. Pendapatan nasional dan produk nasional. Penghubung antara pendapat nasional berdasarkan harga faktor produksi dengan pendapatan nasional atas harga pasar adalah sebagai berikut. 1. Transfer perusahaan, pajak tidak langsung. 3. Subsidi perusahaan. Dan 4. Pengusutan. Produk domestik dan produk nasional. Produk domestik bruto adalah hasil bersih dari semua kegiatan produksi semua produsen dalam suatu negara dari berbagai sektor ekonomi. Produk nasional bruto adalah produk domestik bruto ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi. Produk domestik neto adalah produk domestik bruto dikurangi dengan pengusutan, dan produk nasional neto adalah produk nasional bruto dikurangi dengan pengusutan. Perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain dan tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi konsumsi adalah hubungan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional, yang artinya bahwa sebesarnya konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan nasional. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. Teori konsumsi merupakan bentuk perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Yang pertama adalah pendapatan konsumen, kedua tingkat harga, tiga tingkat bunga, sosial ekonomi, dan selera. Konsep dasar investasi. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk pembelian tanah, pembangunan pabrik, pembelian mesin untuk produksi, pengeluaran untuk pengadaan persediaan, dan bentuk pengeluaran lainnya. Secara umum, investasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu investasi tetap perusahaan, perubahan persediaan, dan perumahan. Faktor penentu investasi. Secara ekonomi, investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tingkat bunga, perakiraan kondisi di masa yang akan datang. 3. Inovasi teknologi. 4. Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Sejarah timbulnya uang terjadi karena adanya sistem barter, uang barang atau commodity money, dan uang kartal. Peranan uang dalam perekonomian. Uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai standar pembayaran yang tertunda, dan uang sebagai penyimpan nilai. Bank Sentral. UU Nomor 23 1999 memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan, baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Tugas Bank Sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Konsep dasar inflasi. Inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dalam kenaikan harga dipengaruhi oleh agregat demand atau permintaan dan agregat supply atau penawaran. Agregat demand adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh perekonomian pada berbagai kepentingan tingkat harga umum, di mana pasar dan barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Sedangkan agregat supply adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam perekonomian pada berbagai kemungkinan tingkat harga umum, di mana pasar barang dan pasar uang dalam keseimbangan. Penyebab timbulnya inflasi. Inflasi terjadi akibat tarikan permintaan, inflasi akibat tarikan penawaran, dan inflasi akibat perang. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan kebijakan fiskal, diantaranya adalah pajak, yang kedua mencetak uang baru, 3 pinjaman dari masyarakat dalam negeri, dan 4 pinjaman dari masyarakat luar negeri. Jenis-jenis kebijakan fiskal adalah kebijakan fiskal ekspansioner,
kebijakan fiskal kontrasioner, dan kebijakan fiskal sisi penawaran. Konsep pengangguran. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja atau labor force untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Penyebab pengangguran: pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnis yang melemah, rendahnya kualitas pendidikan, dan 5. Strategi industrial labor saving. Keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara. Pertanyaan 1. Apa perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ekonomi mikro lebih berfokus di unit individu, sedangkan makro berfokus di unit nasional. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis pendapatan nasional. Jawabannya produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk domestik neto, dan produk nasional neto. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama adalah pendapatan konsumen, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, dan selera. Mengapa kemajuan teknologi bisa mempengaruhi tingkat investasi? Karena kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam hal pengembangan baik dalam SDA maupun SDM dan dapat meningkatkan produktivitas dan menghemat biaya produksi. Mengapa uang bisa dikatakan sebagai satuan nilai? Karena uang dapat menentukan seberapa besar nilai suatu barang dan jasa tersebut. 6. Bagaimana inflasi terjadi? Inflasi terjadi karena permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa tertentu selalu mengalami peningkatan. Sementara di sisi lain kapasitas produksi tetap atau kapasitas optimal. 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ekspansioner. Kebijakan fiskal ekspansioner adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. 8. Mengapa di Indonesia masih banyak pengangguran? Karena masih kurangnya tingkat pendidikan, jumlah pendudukan yang tinggi, dan ketidakseimbangan antara pekerja dan lapangan pekerjaan. 9. Bagaimana cara untuk mengurangi pengangguran? Jawabannya memperbanyak lapangan kerja, meningkatkan mutu pendidikan, mendorong investasi, meningkatkan mutu pendidikan, dan lainnya. Apa itu keuangan negara? Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Jika ada salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.